Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Dan kita berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan tambahan iman oleh Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar kali ini materi Al-Quran kelas 7 semester 1 ya. Namun sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Kita doakan guru-guru kita, kedua orang tua kita, teman-teman kita semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi kelas 7 semester 1. Ya. Apa saja yang akan kita pelajari di semester ini? Baik, perhatikan dan fokus. Beberapa menit ke depan kita akan belajar satu, tentang adab terhadap Al-Quran. Kedua, kita akan belajar tentang hukum alif lam. Ketiga, kita akan belajar tentang makharijul huruf. Dan bagi kalian yang baru nonton channel ini, silakan dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment. Baik. Dan terakhir, kita akan belajar tentang mad asli dan mad far'i. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar pertama tentang adab terhadap Al-Quran. Al-Quran, anak-anakku sekalian, adalah kitab suci yang harus kita junjung tinggi, sehingga karenanya kita perlu menjaga adab terhadap kitab suci. Pertama, kita akan belajar tentang adab memegang dan membawa Al-Quran. Anak-anakku sekalian, jangan pernah kita menganggap Al-Quran itu sama seperti buku yang lain. Al-Quran berbeda. Al-Quran adalah kitab suci, sehingga ketika kita memegang, ketika kita membaca, harus disertai dengan adab dan tata krama. Baik. Pertama, membawa Al-Quran dengan sikap hormat. Ya, ini Al-Quran. Kita bawa dengan sikap hormat. Kita jaga dia dan kita ta'zim terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita membawa Al-Quran lenggang saja seperti ini. Seperti kita sedang mau buku catatan hutang, ya. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, dengan tangan kanan. Tangan kanan ya, ini Pak Andika pakai tangan kanan. Nah, mungkin di layar tampilannya kiri, tapi tangan kanan ya. Gunakan dengan tangan kanan. Baik. Yang ketiga, adab memegang Al-Quran, badan kita bersih, tangan jangan kotor, pakaian kita rapi. Jadi jangan sampai kita ke pesta, pakaiannya bagus, giliran kita mau bawa Quran, mau baca Quran, pakaiannya cuman sekedarnya, bahkan bolong-bolong lagi ya. Yang keempat, kita sendiri harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, kecuali darurat. Misalnya, kalian ketika ada di rumah atau di jalan melihat ada Quran yang tercecer di bawah. Meskipun kalian belum berwudu, ambil. Niatnya apa? Untuk memuliakan Quran. Jangan sampai jatuh di bawah, letakkan di tempat yang baik. Oke, itu adab memegang dan membawa Al-Quran. Kedua, kita akan belajar adab tentang membaca Al-Quran. Apa yang harus kita persiapkan sebelum membaca Al-Quran? Dan ini adalah bagian daripada adab utama, yaitu berwudu. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dalam keadaan muhdats alias berhadas. Ingat kisah bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika di awal-awal ia mau masuk Islam, ketika dia penasaran dengan selembar sahifah atau lembaran yang dibawa atau dikuasai oleh adiknya Fatimah dengan suaminya, dia ingin sentuh. Nggak boleh sama adiknya ya. Jangan kau sentuh, Bang. Kalau kau menyentuhnya, kau harus berwudu dulu. Masya Allah. Umar yang hatinya keras seperti itu, tetap dia menurut dan akhirnya dia bersuci dulu dan kemudian dia menyentuh Quran. Ketika dia melihat, Allah berikan taufik dan hidayah akhirnya. Jadi wudu, harus berwudu. Kemudian membaca Quran di tempat yang bersih, tempat yang suci. Jangan baca Quran di sembarang tempat. Kamar mandi nggak boleh, ya. Dan tempat yang paling afdal masjid tentunya.
Ya, di rumah kalian bagus, nawwiru buyutakum, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya, kemudian menghadap kiblat, upayakan ketika kita bertilawah kita menghadap kiblat. Keempat, mulut kita bersih, nggak bau, nggak gosok gigi, syukur-syukur bersiwak ya. Jadi ketika kita melantunkan membaca Al-Quran, hati kita tenang dan kita bisa menghirup udara atau mencium aroma dari mulut kita tuh nyaman gitu ya. Jangan mulutnya bau nanti jangankan orang lain, kita aja jadi nggak enak ya. Ketika enak mulut kita baunya bersih gitu ya, kita baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, udah mulutnya bersih, bacaannya pas, tajwidnya indah sekali ya. Kemudian berikutnya berdoa terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kita sudah belajar doa sebelum membaca Al-Quran. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kemudian baru baca ta'awudz, jangan lupa ya. Oke, dan basmalah. Jadi habis baca doa tadi langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali nanti ada satu surah yang tidak kita membaca basmalah pada surah tersebut, yaitu surah At-Taubah. Berikutnya yaitu dibaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu di Quran surah Al-Muzammil dijelaskan ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Artinya apa tartil? Tidak cepat-cepat, baca sesuai dengan hak-haknya huruf. Ya, nggak usah buru-buru. Seperti tadi misalnya kita contohkan surah Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Jangan baca buru-buru. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Nah, itu salah itu ya, baca nggak tartil ya. Kemudian ketika kita mendapati ayat-ayat sajadah, kita sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud yang dilakukan karena kita mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Wasjud waqtarib. Ya, misalnya pada surah Al-Alaq di akhir ya, pada surat Al-Alaq ayat terakhir atau di beberapa tempat yang lain. Ketika kita mendapatkan ayat sajadah itu, kalau kita dalam keadaan sholat, ya, pada sholat, langsung kita sujud. Nanti setelah itu baru berdiri lagi, melanjutkan lagi bacaan, kemudian ruku dan seterusnya. Itu dengan catatan kalau kita sholat sendiri atau sholat bersama imam dan imamnya sujud tilawah. Kalau imamnya enggak, kita enggak ya. Atau kalau di luar sholat, ketika kita mendengar atau kita membaca, langsung begitu sudah wasjud waqtarib langsung sujud. Atau pada ayat lain, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujud tilawah namanya. Kalau dalam salat bagaimana? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Langsung sujud. Setelah itu takbir Allahu Akbar lagi dan enggak usah baca Fatihah, tapi lanjutkan. Balil ladzina kafaru yukadzibun dan seterusnya ya. Baik. Oh ya, baca sujud tilawah bagaimana, Pak? Nah, di buku kalian cek ya, bacaannya gini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dan lagi yang menambahkan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Silahkan ya, baca. Pak, saya belum hafal, Pak. Ya, hafalin. Kalau belum hafal tapi pengen sujud tilawah, baca sujud yang lain. Subhana rabbiyal azim, boleh ya. Tapi sebisa mungkin baca sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Baik. Kemudian upayakan baca Quran dengan suara yang terbaik. Kata Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suaramu. Maksudnya baca Quran dengan suara yang terbaik. Jangan ya kalau ngaji suaranya melempem. Tapi giliran kalau lagi nyanyi, waduh, melingkup-lingkup ya. Baby gitu ya. Begitu luar biasa. Tapi kalau giliran baca Quran, suaranya justru pelan gitu. Jangan ya. Baca yang lantang. Sebelumnya belajar dulu tentunya. Kemudian berikutnya, tidak memutus bacaan. Karena apapun, upayakan berhenti akhir ayat atau di tempat wakaf.
Jangan sampai karena diajak temannya, kita lagi baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadi Raihan. Langsung diputus begitu. Salah. Lagi sampai Shadaqallahul azim. Habiskan dulu bacaannya sampai titik selesai ya. Baik, itu adab membaca Al-Quran. Sekarang bagaimana adab menyimpan? Adab menyimpan Al-Quran, teman-teman. Pertama, cari tempat bersih dan suci. Jangan taruh di tempat sembarangan, karena ini kita suci. Kita naruh ijazah aja di tempat yang terbaik, ya. Kita meletakkan barang kita yang terbaik nggak di sembarang tempat, apalagi Al-Quran, penyelamat hidup dunia akhirat. Di tempat yang tinggi, maksudnya bukan di atas genteng. Kalau dia ada benda-benda atau buku-buku lain, misalnya gini, ini Al-Quran, ya, kemudian meletakkan barang, jangan begini. Ini namanya meletakkan handphone di atas Quran, jangan. Tidak boleh meletakkan apapun di atas Al-Quran, kecuali Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau mau di bawahnya ini buku-buku apa, boleh paling atas Al-Quran. Itu di tempat yang paling tinggi ya. Kemudian tempat terhormat, yang kira-kira tempat itu memiliki kehormatan. Ya, di dalam lemari ditutup gitu kan, sehingga nggak kena debu. Ini jangan naruh Al-Quran di atas kasur, di atas bantal, di atas baju-baju yang kotor. Nah, naudzubillah ya, kami tidak hormat terhadap Al-Quran. Baik, adab membaca itu adalah adab-adabnya ya. Sekarang kita manfaat membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk, ya. Hudal lil muttaqin. Ya, Al-Baqarah 2 ya. Kemudian obat dan rahmat. Ya, syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kalau sakit apa aja, minta kepada Allah dengan keberkahan Al-Quran, insya Allah bisa. Dan menjadi rahmat, kasih sayang Allah untuk kita. Dan orang yang baca Al-Quran didoakan oleh malaikat. Ya, nah sembarangan yang doakan bukan Pak RT, bukan Pak RW, tapi malaikat. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah. Dan Al-Quran sendiri ketika kita baca, hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Makanya kalau lagi gelisah ya, lagi kalau anak zaman sekarang lagi dalam kondisi yang nggak nyaman, bete gitu ya, ambil Al-Quran, berwudu, baca Quran ya. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Apalagi kalau baca di waktu malam misalnya. Dan lagi-lagi luar biasa, kalau mau tahu cari hamba yang terbaik di atas bumi ini, bukan mereka yang profesinya misalnya pilot, dokter, iya profesi yang luar biasa. Tapi di antara yang luar biasa adalah pilot, dokter, guru, murid, apalagi semua profesi yang dia pribadinya adalah senantiasa membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Terakhir, diberikan pahala yang berlipat luas, Masya Allah. 1 huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca alif lam mim? Itu bukan 1 huruf, 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau baca alif lam mim pahalanya berapa? Berarti 3 kali 10 sama dengan 30 pahala. Masya Allah, luar biasa. Gimana kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa huruf? Ada yang tahu? Ya, 19 huruf. Berarti 190 pahala. Masya Allah. Jadi baca Al-Quran itu menyebabkan kita kaya akan pahala. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Baik, bab pertama sudah selesai anak sekalian. Kita masuk sekarang ke hukum alif lam. Hukum alif lam, jadi berarti karena ada huruf alif dan lam ya. Perhatikan ke depan. Disebut hukum alif lam ya. Kenapa sebabnya? Ya karena terjadinya pada huruf alif dan huruf lam. Atau disebut juga dengan hukum al. Kenapa? Karena lamnya mati, alifnya hidup, disebut dengan al. Oke, baik. Kita belajar satu persatu. Sekarang kita belajar tentang hukum alif lam secara fokus dan keseluruhan. Ada berapa hukum alif lam itu? Ada yang tahu? Ya, pintar. Hukum alif lam ada 2. 1 yaitu alif lam qamariyah. Yang kedua alif lam
syamsiyah. Baik. Kita akan belajar terlebih dahulu hukum alif lam syamsiyah. Apa sih hukum alif lam syamsiyah itu? Alif lam syamsiyah yaitu apabila ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf-huruf yang jumlahnya 14. Apa saja? Po, fa, so, ro, ta, zai, zal, sin, nun, dal, shin, wo, do, dan lam. Kalau nanti huruf al ini bertemu dengan salah satu dari huruf yang banyak ini, maka suara alnya harus dibaca jelas. Jadi begini kisahnya. Ini contohnya ya. Ada kisah gini mengenai cara baca hukum alif lam ya. Al itu diibaratkan seperti bintang. Al seperti bintang. Syamsiyah dari kata-kata bahasa Arab syamsun, artinya matahari. Nah, syamsiyah itu berarti matahari. Karena bayangin, al itu bintang, syamsiyah itu matahari. Bagaimana kira-kira? Ketika bintang bertemu dengan matahari atau matahari bertemu dengan bintang. Meskipun matahari itu juga bagian daripada bintang, tapi yang di sini yang dimaksud adalah ketika siang hari. Apa yang akan terjadi? Apakah bintang itu terlihat? Ya, jawabannya tidak. Bintang tidak terlihat. Nah, karena tidak terlihat itu, maka al tidak dibaca. Jadi nanti ketika kita membaca huruf-huruf yang tadi, maka alnya hilang, tidak terbaca. Kita lihat contoh sekarang. Ada al di situ, oke. Kemudian bertemu dengan huruf dal. Huruf dal itu termasuk daripada huruf alif lam syamsiyah bukan? Oh iya, ternyata iya. Berarti nanti bacanya kita membaca dengan bacaan yang benar, bukan baca al-din, tapi ad-din. L-nya hilang. Ad-din. Yang kedua, alif lam bertemu dengan huruf nun. Nun juga termasuk huruf alif lam syamsiyah. Maka bacanya bukan al-nas, tapi an-nas, gitu ya. Semudah itu alif lam syamsiyah, tidak pakai susah ya. Insyaallah anak-anak cerdas langsung paham ya. Kemudian alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu apabila ada huruf alif lam dia bertemu dengan huruf-huruf itu ya. Hurufnya juga enggak sedikit, ada banyak, 14 juga. Di contohnya, oke, bagaimana cara bacanya dan kisahnya begini. Al itu seperti bintang dan qamarun itu artinya bulan. Qamarun, qamarun itu artinya bulan ya. Di situ maksud cahaya bulan ya. Nah, ketika bintang bertemu dengan bulan, apakah bintang terlihat? Pertanyaannya, oh iya, pasti terlihat. Justru karena terlihat itulah malam menjadi indah. Ya, karena bintang itu terlihat di waktu malam, maka disimpulkan bintang tadi al-nya terbaca. Sehingga nanti pada saat membaca, alnya harus dibaca jelas. Oke, kita lihat contoh. Alif lam bertemu dengan ain. Apakah ain termasuk huruf alif lam qamariyah? Lihat, betul. Maka cara bacanya langsung lamnya dibaca jelas. Al-alamin, Rabbil alamin, gitu ya. Kemudian kita lihat huruf contoh berikutnya, alif lam bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Apakah hamzah termasuk huruf alif lam qamariyah? Jawabannya iya. Tapi nanti bacanya harus jelas. Jadi bacanya fil ardi, fil ardi. Jadi tidak boleh fil ardi. Oke. Itu adalah hukum alif lam qamariyah. Jadi kesimpulannya, kalau syamsiyah itu alnya tidak terbaca, kalau qamariyah alnya terbaca. Kemudian ciri kedua atau kesimpulan kedua, dalam penulisan alif lam syamsiyah alnya tidak disukun tapi ada tasydid. Kalau alif lam qamariyah ada sukunnya. Huruf-hurufnya ini sudah ada dan contohnya sudah. Baik, kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang makharijul huruf. Nah, ini menarik nih. Makharijul huruf. Kalau kita ingat makharijul huruf, terbayang ini ya, bagaimana tempat-tempat keluar huruf itu. Anak-anakku sekalian, makharijul huruf. Makharij itu adalah jamak dari kata-kata makhraj. Artinya adalah tempat keluar. Bahasa Inggrisnya exit. Nah, gitu ya. Huruf, al-huruf artinya ya huruf, dalam hal ini huruf hijaiyah. Jadi kebayangkan makharijul huruf itu apa? Ya, makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah.
Anak-anakku sekalian, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu terbagi menjadi 5. Satu al-jauf, yaitu rongga mulut terus ke dalamnya. Yang kedua yaitu al-lisan, lidah. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan al-halqi, tenggorokan. Keempat al-khayshum, hidung. Al-khayshum ada di hidung. Dan terakhir yaitu asy-syafatain, kedua bibir. Kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut, hurufnya ada 3, seperti huruf mad, alif, waw, dan ya. Kita bisa rasakan ketika kita mengucapkan wama, terasa rongga mulut terbuka. Wama inni qulu wa a ya, terasa. Itu adalah huruf-huruf al-jauf, gampang. 3 hurufnya, alif, waw, dan ya. Berikutnya yang kedua yaitu al-halq. Al-halq itu tenggorokan, ya. Tenggorokan atau kerongkongan. Kamu lihat di peta ini, ya, di peta mulut kita, mana yang huruf al-halqi itu? Ya, huruf al-halqi itu adalah huruf-huruf yang ada pada tenggorokan. Ini dia. Oke. Ada yang paling bawah, yaitu paling bawah itu berarti paling pangkal. A, ha. Itu terasa ketika dimatikan. A, I, U, A. Ha, hi, hu, bah. Nah, ini terasa di sini, ya. Naik sedikit itu makhraj huruf ain dan ha, ke tengah-tengah. Ha. Jadi terasa di tengah. A, i, u, ba. Ha, hi, hu, bah. Kalau tadi ha di tengah, ha di bawahnya. Dan paling atas atau mendekati dengan lidah pangkal, ya, pangkal lidah, itu disebut dengan adnal halqi. Kalau di bawah aqsal halqi, adnal halqi, wastul halqi. Tengah wastul halqi, bawah yaitu aqsal halqi, dan atas adnal halqi. Apa saja huruf adnal halqi itu? Ada 2, kha dan huruf go. Kha dan huruf go. Ini 4, 6 ini huruf-huruf izhar semua, ya. Oke, perhatikan ketika kita mengucapkannya. Kha, terasa kha di tenggorokan pembuka nih awal, ya. Dia ada di ujung tenggorokan. Kha, khi, khu, bah. Ya. Kemudian satu lagi yaitu huruf go. Ghi, hu, bag. Oke. Itu adalah huruf-huruf halqi, anak-anak sekalian. Berikutnya kita belajar yang ketiga yaitu makhraj al-lisan. Nah, al-lisan ini hurufnya paling banyak. Paling banyak, ya. Lebih kurang ada 18 hurufnya. Oke, ada yang letaknya di ujung, ya, atau di pangkal tenggorokan, dekat pangkal tenggorokan. Huruf qaf dan kaf, rasakan. Qa, ka. Jadi lidah, ya. Qa, ka. Jadi lidah yang belakang sedikit terasa terangkat. Qa, ka. Oke. Lihat lebih jelasnya, ada petanya di sini, ya. Huruf qaf dan kaf di sini. Kemudian di tengah lidah ada 3 huruf, yaitu huruf jim, ya, dan sya. Ja, ya, sya. Nah, terasa nggak? Ja. Jadi tengah lidah bersentuh tekanan dengan langit. Ja, ya, sya. Oke. Terus di pinggir kanan lidah atau kiri lidah, boleh kanan boleh kiri, itu huruf do. Sifatnya istitolah. Do. Bertemu dengan geraham, ya. Itu huruf do. Kemudian ada lagi yang di ujung-ujung lidah nih, tapi ada ujung lidah yang bersentuhan dengan langit tengah, ada yang bagian depan. Bagian yang dalam yaitu ada 3, yaitu ro, na, dan la. Ro, na, la. Dia menyentuh ke langit atas, tapi bagian dalam, ya. Ro, na, la. Oke. Ro, na, la. Boleh kalian latih di rumah, ya. Kemudian masih di lidah juga ada yang kemudian agak sedikit maju, yaitu bertemu dengan gusi, ya, gusi depan. Apa saja hurufnya? Po, da, dan ta. Po, bab, bad, bad. Nah, terterasa, ya, ujung lidah bersama dengan gusi atas. Turun sedikit lagi, ya, dengan gigi yang atas, gigi seri yang atas, tapi bagian atas itu ada 3 huruf, yaitu huruf za, zo, dan sa. Sa. Baf,
bad, dho, dho, za, dan satu lagi tha. Baik. Turun lagi di antara gigi seri dan gigi bawah ya. Di tengah-tengahnya itu ada 3 juga hurufnya, apa saja? So, za, dan sa. Sa, so, dan satu lagi za. Nah, mempunyai sifat huruf safir ya. So, za, dan sa. Baik, itu huruf-huruf al-lisan anak-anakku. Kemudian huruf asy-syafatain, huruf yang ada di antara kedua bibir. Dibagi menjadi 2. Ada kalanya gigi bawah bersentuhan dengan gigi atas, yaitu huruf fa. Fa, fa. Lihat ya. Fa, fa. Gigi bawah bersentuhan dengan gigi atas. Maaf, bibir bawah bersentuhan dengan gigi atas. Fa, fa. Oke. Ada lagi yang hanya di bibir saja, syafatain. Hurufnya 3. Wa, ba, dan ma. 3 huruf ini pasti bersentuhan. Tidak akan bisa manusia mengucapkan huruf ba tanpa mingkem dulu. Coba kamu praktekkan. Ba, ya kan menyentuhkan ba. Bisa mengucapkan huruf ba tanpa mingkem? Nggak bisa. Ma tanpa mingkem? Nggak bisa, ya. Itulah namanya huruf asy-syafatain. Baik. Hurufnya itu ya ada di depan. Baik. Berikutnya yang kelima, makhraj yang terakhir yaitu al-khayshum, hidung. Al-khayshum, hidung. Hurufnya itu ya, setiap huruf yang ada nun tasydid, mim tasydid, atau bacaan yang mengandung hukum idgham, idgham diguna, iqlab atau ikhfa. Atau ketika mim bertemu dengan ba atau mim bertemu dengan mim, hukum mim sukun ya. Semua itu dibaca, maka hidungnya akan bergetar. Khayshum ya. Inna terasa di hidung. Inna itu khayshum. Itulah disebut dengan khayshum hidung. Kalau kita tutup hidungnya, maka tidak sempurna, bahkan hilang. 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 Mil hilang. Lahum hilang ya. Dan itu bukan diberhentiin, memang benar-benar berhenti. Kalaupun dipaksa, nanti suara jadi nggak jelas. Nah, apa jadi begitu ya? Nah, itu namanya al-khayshum. Ini dia, lihat petanya ada di tempat ini, ya. Di sini ya letaknya. Baik, itulah gunnah anak-anak sekalian. Berikutnya mad asli, mad tabi'i. Asli itu tabiat aslinya. Oh, dia tabiatnya begini, berarti aslinya begitu ya. Baik, anakku sekalian, apakah mat itu? Sebelum kita belajar mat asli, mat itu apa sih? Mat itu artinya panjang. Tapi kalau bacaan mat, ya bacaan panjang. Kalau bacaan panjang, ya jangan dibaca pendek. Jadi jangan dibaca pendek. Nah, baru kita masuk mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i, teman-teman sekalian, adalah huruf mat, alif, waw, dan ya yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kalau alif, sebelumnya harus fathah. Kalau waw, kalau ya, sebelumnya harus kasroh. Dan kalau waw, sebelumnya harus dhammah. Dan semua huruf mat ini wajib sukun, kecuali alif. Nah, jadi kalau ya-nya nggak sukun, ya nanti nggak jadi mat asli ya. Sebelumnya harus berharokat sesuai dengan prosedur, dan sesudahnya nanti ada juga tidak boleh sembarangan. Contohnya misalnya yang alif. Ketika alif bertemu dengan mim atau mim bertemu dengan alif, maka dibaca mat asli. Ma gitu ya. Ma. Nah, sekarang ya sukun, sebelumnya kasrah. Misalnya kita baca dengan panjang 2 harokat ya. Ma, yang ya kita baca qila. Nah, ini ada ya sukun dan sebelumnya huruf kasrah. Dan misalnya berikutnya pada huruf waw sukun, kita lihat furun. Apakah ada huruf mat di sana? Ya, itu huruf matnya. Waw itu huruf mat dan sebelumnya dhammah. Maka ini adalah mat asli, mat tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Dan sesudahnya syarat berikutnya tidak boleh ada tidak boleh ada sukun, tidak boleh ada tasydid, dan tidak boleh ada hamzah. Nanti kalau ada sukun atau tasydid atau hamzah, bukan mat tabi'i namanya. Oke, kita lihat dan cermati baik-baik.
pada kata ini mi'atun, pertanyaannya apakah ada alif? Yang kedua, misalnya bertemu dengan huruf indar, itu huruf mad. Apakah ini bacaan mad? Oh, ternyata bukan. Ketiga, karena syaratnya alif sebelumnya harus fathah, dan ini harokatnya apa? Kasroh. Oke, berikutnya ketemu dengan huruf fathah. Jadi ini bukan bacaan, bertemu dengan huruf dipanjangkan, jangan mi'atun, tapi mi'atin. Oke, lihat yang kedua ini. Dhaifun, ada huruf panjang. Ada atau tidak? Ya, bentar ada. Hurufnya apa? Ya, oke, semangat sekali, bagus ya. Ada yang tahu? Apakah ini bacaan mad? Ya, karena ada fathah. Kenapa bukan? Bertemu dengan hurufnya mad asli. Sebelumnya sukun harus berharokat kasroh. Ya, tapi tahannya dua ketuk ya. Salah. Berikutnya kita lihat ada kata qaula. Itu adalah apakah ada huruf mad di sana? Ada. Huruf apa madnya? Huruf waw. Apakah ini bacaan mad? Bukan. Jadi tidak selalu jika ada huruf mad pasti bacaan mad ya. Kenapa ini bukan bacaan mad? Karena syaratnya sebelum waw sukun harus harokatnya dhammah. Tapi ini bukan, ini fathah. Jadi ini bukan mad asli. Baik, anakku sekalian, jadi kalian perlu catat dan ingat ya, penyebab batalnya mad asli atau mad tabi'i itu ada berapa? Yaitu ada 3. Jika sesudahnya 1 ternyata hamzah. Contohnya pada kata jaa. Ja itu adalah adalah mad asli, tapi sesudahnya ada hamzah. Maka jangan dibaca mad asli lagi. Nanti ini namanya mad wajib. Panjang banget. Jaa. Ya. Yang kedua tasydid. Kalau ada mad asli atau mad tabi'i seperti kata ha, itu mad asli ya. Ada alif sebelumnya fathah. Tapi sesudahnya ada huruf yang bertasydid. Ya, huruf bertasydid ini menyebabkan batal. Jadi bacanya ayyuhan, jangan baca ayyuhan, jangan gitu ya. Meskipun ada nanti ya mad lazim namanya, mad lazim mufaqqal akan menjadi lebih panjang dari mad asli. Insyaallah kita belajar nanti di kelas 9 ya. Oke, yang ketiga batal yang mad asli karena berjumpa dengan sukun. Sahuna, sahu, bunyi itu mad asli. Bertemu dengan nah ini disukun karena waqaf. Jadi bacanya nanti lebih dari 2, bahkan bisa lebih dari 2 ya. Tapi namanya bukan mad asli lagi, nanti mad alif bil sukun. Baik, itulah mad asli atau mad tabi'i. Terakhir mad far'i. Anak-anakku sekalian, mad far'i sejatinya adalah pecahan dari mad yang bukan mad asli ya. Jadi satu mad asli, satu lagi mad far'i. Dan mad far'i ini cabangnya banyak sekali. Nah kali ini kita akan belajar hanya 2, mad wajib dan mad jaiz. Baik. Dan ingat ya, sebabnya bukan lagi mad tabi'i adalah 3. Ketika setelah mad asli bertemu dengan hamzah, kedua dengan tasydid, yang ketiga dengan sukun. Nah, mad wajib dan mad asli, mad wajib dan mad jaiz maksud Bapak, itu karena ada hamzah. Oke. Lebih cepatnya seperti apa? Baik. Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka akan terjadi 2 bacaan hukum mad. Bisa jadi mad wajib mutasil, bisa jadi mad jaiz munfasil. Kapan mad wajib mutasil dan apa itu mad jaiz munfasil? Mad wajib mutasil apabila mad tabi'i tadi yang ma, bu, ja bertemu dengan hamzah tapi bertemunya di satu kata. Sedangkan mad jaiz bertemunya dengan hamzah di 2 kata. Perbedaannya hanya ada di sini. 1 di 1 kata, 2 di 2 kata. Disebut juga mutasil itu nyambung. Jadi karena 1 kata jadi nyambung. 2 kata karena pisah jadi namanya munfasil, artinya terpisah. Misalnya contoh misalnya ada kata yang tertera di sini, lafaz yang ada su'a. Su-nya itu jamak. Maaf, su-nya itu mad asli. Bertemu dengan hamzah dan itu 1 kata, artinya buruk. Su. Jangan sampai kita memperbanyak amalan amalan buruk ya. Nah, jadi nanti cara bacanya seperti ja itu mad asli bertemu dengan hamzah dan 1 kata artinya datang. Jadi cara bacanya bagaimana? Bukan su lagi, tapi su ja gitu ya. Nah, anakku sekalian, ini wajib dibaca 6 harokat atau 3 alif. Jadi baca bukan cuma 2 harokat 1 alif, tapi lebih dari itu. Oke. Kemudian mad jaiz kita ambil contoh, misalnya ada kata
Ku itu adalah mat asli. Bertemu, yaitu satu kata, jagalah. Kemudian bertemu dengan kata anfusakum. Anfusakum, huruf depannya apa? Hamzah, alif. Jadi ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah kan? Tapi ini bertemunya di dua kata. Bertemunya di dua kata. Jadi disebutnya apa? Mad jaiz munfasil. Anfusakum itu kata sendiri, artinya diri kalian. Jadi ku anfusakum. Oke, contoh lagi misalnya ketika kita membaca ya itu artinya hai. Ya itu mad tabi'i bukan? Iya, ada alif sebelumnya fathah, mad tabi'i. Bertemu dengan ayyuhan nas, depannya apa? Hamzah juga, ayyuhan nas. Di dua kata, satu ya, satu ayyuhan. Ayyuhan nas tuh kata lain ya, wahai manusia. Ketika dia dirangkai, maka bunyi jadi ya ayyuhan nas u'budu. Nah, mad jaiz ini pilihan, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Kalau mad wajib panjang ya. Sampai sini paham teman-teman sekalian ya? Insya Allah. Alhamdulillah sekalian. Jadi sampai sini materi kita di semester 1 kelas 7 ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan ulang-ulang terus. Jika ada yang belum paham silakan diulang lagi, dan masih perlu untuk ditanyakan silakan tanya dengan ketik di komentar atau tanya ke Bapak langsung ya. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu ya. Salam buat keluarga, ayah bunda di rumah, dan semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat mengkaji dan belajar Al-Quran kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, semoga ini bermanfaat. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa darbi, syukran.